Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti yang kita tahu, air merupakan bagian terpenting bagi kehidupan. 70% bagian tubuh kita memerlukan air untuk menjalankan proses dalam tubuh kita. Kita membutuhkan air untuk mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proses bisnis dari perusahaan daerah air minum untuk memberikan wawasan baru terhadap kalian semua. Sebelum itu, kali ini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Brillianti di Fokus Panintias dengan 3 digit terakhir 324. Yang kedua ada Sofia Nugraini dengan 3 digit terakhir 299, ada Rizky Nurhidayat dengan 3 digit terakhir 300, Desi Dwiarianti dengan 3 digit terakhir 302, Al-Fatah Rizky Ananda dengan 3 digit terakhir 305, Rangga Siva Aditya dengan 3 digit terakhir 307, Fadil Ramadan Afiansyah dengan 3 digit terakhir 309, Hadi Julian dengan 3 digit terakhir 313, dan Faridi Al-Rashid dengan 3 digit terakhir 314. Next. Baik, untuk pengertian dari PDAM akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Next. Latar belakang berdirinya PDAM. Latar belakang berdirinya PDAM adalah untuk memperluas jaringan dan tekanan air bersih di wilayah pesisir. Untuk aktivitas yang dilakukan PDAM mulai dari memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan air bersih ke pelanggan. Next. Sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja anggota PDAM. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan suatu organisasi. Adapun peran yang dilaksanakan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja anggota pada PDAM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proteksi, yaitu sistem perlindungan terhadap pegawai. Yang kedua, penilaian kinerja atau sistem evaluasi kinerja pegawai. Yang ketiga, ada efektivitas, yaitu ketercapaian tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga yang keempat, kompensasi dan pemberian penghargaan atas kinerja anggota. Manajemen PDAM memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan berbagai cara. Mereka melakukan perencanaan, pelatihan, proteksi, penilaian kerja, pengolahan sumber daya manusia, dan juga rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan juga evaluasi karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan dalam perusahaan secara keseluruhan. Next. Ini adalah gambaran dari struktur organisasi PDAM, yang mana Bupati dan juga Dewan Pengawas itu berfungsi atau bertugas untuk mengawasi jalannya organisasi yang ada dalam PDAM. Di sini saya mengambil data dari Peraturan Bupati Penajan Pasar Utara nomor 43 tahun 2018, di mana ini terdapat pada bab 3, yakni tentang tugas dari masing-masing strukturnya. Yang pertama ada direktur. Direktur ini membawahi Kepala SPI, Kabag Hubungan Langganan, dan juga di sini di bawahnya ada Kasih Hublang dan juga Humas, di mana ada juga Kasih Pembukuan dan juga Rekening, ada Kabag Administrasi Umum dan Keuangan yang membawahi Kasih Kas dan juga Keuangan, Kasih Akuntansi dan juga Pembukuan, Kasih Umum dan Personalia, ada Kasih Gudang dan juga Peralatan. Yang di bawahnya ada Kabag Teknik yang beranggotakan Kasih Perencanaan dan Litbang, Kasih Perawatan Peralatan Mekanikal dan juga Elektrikal, Kasih Distribusi, dan Kasih IPA atau KA unit, di mana setiap unit ini pasti ada pegawainya yang bertugas dalam melaksanakan tugas tersebut.
Mungkin dapat saya bacakan beberapa hal tentang bab 3 yang saya maksud. Jadi struktur organisasi terdiri atas direktur, satuan pengawas internal atau SPI, bagian hubungan langganan yang membawahi seksi pembukaan yang saya sebutkan tadi. Yang tugasnya, yang pertama direktur itu mempunyai tugas yakni memimpin seluruh kegiatan pengelolaan PDAM sesuai dengan rencana, bisnis, dan juga ketentuan peraturan perundangan. SPI bertugas untuk menyelenggarakan pada ayat 1, yakni menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal PDAM, pengendalian sistem manajemen, dan juga pembinaan pengelolaan. Yang ketiga ada bagian hubungan langganan, yang bertugas untuk membantu direktur dalam pelaksanaan tugasnya. Serta yang keempat ada seksi pembukuan rekening, itu bisa membantu kepala bagian hubungan langganan untuk menjalankan tugasnya. Hubungan masyarakat untuk mempunyai personal branding yang baik di lingkungan masyarakat. Dan yang lainnya mungkin akan saya taruh di deskripsi pada video kali ini. Selanjutnya, next. Infrastruktur produksi air PDAM. Infrastruktur produksi air PDAM yaitu perusahaan daerah air minum. Umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk yang pertama ada sumber air. PDAM biasanya mengandalkan sumber air seperti sungai, danau, mata air, atau sumur bor sebagai sumber air baku. Next. Yang kedua ada instalasi pengolahan air atau IPA. IPA digunakan untuk mengolah air baku menjadi air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Proses pengolahan meliputi penyaringan, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Dan yang ketiga ada jaringan distribusi, yaitu setelah air diproses, air bersih didistribusikan melalui jaringan pipa ke rumah-rumah, bisnis, dan industri di wilayah yang dilayani oleh PDAM. Next. Dan yang keempat ada pompa dan penyimpanan. Pompa digunakan untuk memompa air dari sumbernya ke IPA dan kemudian ke jaringan distribusi. Penyimpanan dalam tangki atau reservoir juga diperlukan untuk menyimpan air yang sudah diproses sebelum didistribusikan. Dan yang terakhir ada sistem kontrol dan pemantauan. Untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air, sistem kontrol dan pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memantau kualitas air, tekanan dalam jaringan, dan ketersediaan pasokan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan proses yang dilakukan oleh PDAM untuk memproses air yang dimiliki tersebut. Pertama, ialah dilakukan di intake building. Sesuai dengan namanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Yang kedua ialah water treatment plant. Tempat ini merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Di dalamnya terdapat beberapa bagian pengolahan pada STP yang membuat air menjadi lagi digunakan. Seperti yang pertama yaitu koagulasi. Bagian pertama kita kenal dengan bak koagulasi. Di bak ini air akan didestabilisasi dari partikuloid atau kotoran. Proses ini dapat dilakukan secara kimiawi dengan penambahan zat tawas maupun dengan cara fisika yaitu dengan rapid mixing, hidrolis, dan secara mekanis agar tawas tercampur merata dengan air. Yang kedua adalah flokulasi. Proses selanjutnya adalah flokulasi untuk membentuk dan memperbesar flok. Prosesnya air akan diaduk perlahan agar tawas yang tercampur di air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk flok yang lebih besar agar lebih mudah mengendap. Yang ketiga ialah sedimentasi. Setelah flok terbentuk, air akan masuk ke bak sedimentasi di mana berat jenis flok yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Selanjutnya ialah filtrasi. Setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak ini menggunakan teknologi membran, namun dapat pula disubstitusi dengan media lainnya seperti pasir dan kerikil silika. Selanjutnya ialah desinfeksi. Setelah proses pengolahan selesai, biasanya juga akan dilakukan proses tambahan seperti berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pembebasan dan lain untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang tergandung di dalam air.
Tahapan yang terakhir ialah gimana ditaruh di tempat reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan. Untuk mengeluarkan air ke perumahan, biasanya PDAM menggunakan pipa HDPE dan pipa PVC. Baik, selanjutnya usaha efisiensi PDAM yang menggunakan sistem terintegrasi. Next. Sistem terintegrasi PDAM adalah suatu konsep yang menggabungkan berbagai elemen penting dalam operasional PDAM, menjadi salah satu kesatuan yang saling terhubung dan terinteraksi. Next. Melalui sistem terintegrasi, PDAM dapat mengoptimatiskan berbagai proses operasional seperti pembacaan meteran, pengiriman tagihan, dan pembayaran. Next. Oke, selanjutnya adalah target perusahaan daerah air minum atau PDAM merupakan salah satu organisasi profit yang keuntungannya selain dijadikan sebagai gaji, juga sebagai dana pengendalian daerah, khususnya dalam bidang air bersih. Selain itu, target lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah profit bagi daerah. Yang kedua, penyedia air bersih bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan peran aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Selain itu, juga untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air, menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan, dan membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas dan prestasi. Next. Selanjutnya, cara pengaplikasian PDAM terhadap masyarakat umum. Jadi, setiap daerah itu memiliki masalah tentang air bersih yang berbeda-beda, sehingga pengaplikasian perusahaan air minum PDAM melibatkan beberapa aspek. Next. Berikut adalah beberapa langkah cara PDAM mengaplikasikan kepada masyarakat atau khalayak umum. Yang pertama adalah PDAM bertanggung jawab untuk menyediakan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur untuk memproses dan mendistribusikan air minum, serta pemeliharaan sistem distribusi agar tetap beroperasi dengan baik. Juga membangun instalasi pengelolaan air, jaringan pipa distribusi, dan sistem penyediaan air yang mencakup daerah yang membutuhkan. Kemudian, PDAM juga harus berusaha untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang terjangkau dan mudah diakses. Ini dapat melibatkan perluasan jaringan distribusi, pemasangan keran air minum umum, atau program subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Atau bisa memastikan bahwa seluruh komitmen memiliki akses yang mudah terjangkau ke layanan PDAM. Kemudian, ada juga PDAM dapat melakukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan, yang mana ini dapat melibatkan kampanye penyadaran tentang pentingnya penghematan air, praktik pengelolaan air yang baik di rumah tangga, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian ada juga tentang penyediaan atau pengelolaan dan pemeliharaan, yang mana ini melakukan pemeliharaan rutin dan pengelolaan sistem untuk memastikan ketersediaan air yang bersih yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada sisi informasi. Media yang digunakan untuk penginformasian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surabaya, dengan menggunakan aplikasi CIS atau Customer Information System. Selain itu, informasi terkait pengecekan ID PDAM bisa dicek masyarakat melalui website PDAM. Caranya yaitu cukup dengan memasukkan nama dan alamat lengkap rumah. Setelah itu, informasi lengkap data pelanggan beserta ID pelanggan langsung dapat diakses. Selain melalui website ataupun datang secara langsung ke kantor PDAM, pelanggan PDAM juga bisa menanyakan info melalui call center yang disediakan. Next. Kemudian pada kesimpulan yaitu bahkan pengertian ini ada PDAM adalah unit usaha daerah yang menyediakan air bersih untuk masyarakat umum di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada latar belakang
Sini PDAM didirikan dengan tujuan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan tekanan air bersih di wilayah pesisir. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, dalam rangka meningkatkan kinerja anggota PDAM, manajemen sumber daya manusia dapat melibatkan beberapa aspek, termasuk perlindungan pegawai, evaluasi kinerja, efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, dan pemberian penghargaan atas kinerja yang baik. Next. Selanjutnya, pada sisi infrastruktur terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama sumber air seperti sungai, danau, mata air. Yang kedua ada instalasi pengolahan air atau IPA, yaitu mengubah air baku menjadi air bersih melalui berbagai proses. Yang ketiga ada air bersih kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah melalui jaringan distribusi. Yang keempat ada pompa dan penyimpanan, digunakan untuk memindahkan dan menyimpan air sebelum didistribusikan. Yang kelima ada sistem kontrol dan pemantauan yang digunakan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air. Yang selanjutnya ada proses pengolahan air dalam sistem PDAM yang melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, air masuk ke dalam bangunan intake. Terus yang kedua, air tersebut kemudian diproses di water treatment plant melalui tahapan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi untuk menghasilkan air bersih. Yang ketiga, air bersih tersebut disimpan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan menggunakan pipa HDPE dan pipa PVC. Next. Yang selanjutnya di bagian efisiensi, PDAM berusaha meningkatkan efisiensi operasional mereka melalui penggunaan sistem terintegrasi. Sistem ini menggabungkan berbagai elemen operasional menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan berinteraksi. Dengan sistem tersebut, proses operasional seperti pembacaan meteran, pengiriman tagihan, dan pembayaran dapat diotomatiskan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada target. PDAM adalah organisasi profit yang memiliki beberapa target utama. Pertama, mereka berusaha menghasilkan keuntungan, khususnya dalam bidang air bersih. Yang kedua, mereka bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Yang ketiga, mereka berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, PDAM memainkan peran penting dalam kesejahteraan dan pembangunan daerah. Next. Yang selanjutnya dari bagian pengaplikasian, PDAM memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai masalah air bersih yang berbeda-beda di setiap daerah. PDAM bertanggung jawab untuk menyediakan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Kemudian di bagian sisi informasi, PDAM menyediakan berbagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui aplikasi CIS atau Customer Information System. Masyarakat juga dapat memeriksa ID PDAM mereka melalui website PDAM dengan memasukkan nama dan alamat lengkap rumah, sehingga data pelanggan dan ID pelanggan dapat diakses secara langsung. Selain itu, pelanggan PDAM dapat memperoleh informasi melalui call center yang disediakan oleh PDAM. Dengan demikian, PDAM telah memanfaatkan berbagai media untuk memudahkan akses informasi bagi pelanggannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.